Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril Messi, NPM 19.121.020, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perhitungan biaya standar alat pengendalian manajerial dari mata kuliah akuntansi manajerial. Dan tidak berpanjang lebar, saya akan mulai pada bagian yang pertama, yaitu menjelaskan bagaimana standar unit dibuat. Suatu sistem standar tenaga kerja, bahan baku, dan overhead menganggarkan kuantitas dan biaya menggunakan dasar unit, maka biaya standar adalah sejumlah yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi atau produk atau jasa. Standar ditetapkan berdasarkan pengalaman historis, studi, teknik, dan input dari operasional, pemasaran, dan akuntansi. Standar ideal adalah standar yang dapat dicapai dengan efisiensi maksimum atau kondisi operasional ideal. Kemudian bagian yang kedua, mengapa sistem perhitungan biaya standar digunakan? Yaitu sistem perhitungan biaya standar digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian serta untuk memfasilitasi perhitungan biaya produk dengan membandingkan hasil aktual dengan standar, serta membagi variasi ke dalam komponen harga dan kuantitas. Responis balik tersedia sebagai para manajer. Informasi ini memungkinkan para manajer untuk menerapkan tingkat pengendali yang lebih besar terhadap biaya daripada yang ditemukan dalam sistem perhitungan biaya normal atau aktual. Keputusan seperti penawaran juga dibuat lebih mudah ketika sistem perhitungan biaya standar digunakan. Kemudian berikut yang ketiga, menetapkan tujuan lembar biaya standar, yaitu lembar biaya standar memberikan rincian untuk perhitungan biaya standar per unit. Hal ini menunjukkan biaya standar untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead tetap serta variabel. Lembar ini juga menyatakan kuantitas masing-masing input yang seharusnya digunakan untuk memproduksi suatu unit output dengan menggunakan standar kuantitas unit ini. Standar kuantitas bahan baku yang diizinkan dan standar jam diizinkan dapat dihitungkan untuk input aktual. Perhitungan ini memungkinkan peranan penting dalam analisis variabel. Demikian, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sherin Everlyn Warmer. Terima kasih. Yang berikut menjelaskan konsep-konsep dasar yang mendasari analisis variansi dan menjelaskan kapan variansi seharusnya diperiksa. Variansi anggaran adalah perbedaan antara biaya aktual dan biaya yang direncanakan. Dalam sistem perhitungan biaya standar, variansi anggaran dipisah menjadi variansi harga dan penggunaan, maka para manajer memiliki kemampuan lebih baik untuk menganalisis dan mengendalikan variansi total. Variansi seharusnya diselidiki jika jumlahnya material dan jika manfaat tindakan perbaikan lebih baik daripada biaya penyelidikan. Oleh karena sulitnya menilai biaya dan manfaat berdasarkan kasus per kasus, banyak perusahaan membuat batas pengendalian formal baik berupa jumlah nilai uang, presentasi, atau keduanya. Perusahaan lainnya menggunakan penilaian untuk menilai kebutuhan atas penyelidikan. Yang berikut menghitung variansi bahan baku serta menjelaskan bagaimana mereka digunakan untuk pengendalian. Variansi harga bahan baku dan penggunaan dihitung baik dengan menggunakan pendekatan 3 cabang atau rumus. Variansi harga bahan baku adalah perbedaan antara apa yang seharusnya dibayar untuk pembelian bahan baku dan apa yang telah dibayarkan, atau secara umum berhubungan dengan aktivitas pembelian. Variansi penggunaan bahan baku adalah perbedaan antara biaya bahan baku
yang seharusnya digunakan, dan jumlah yang telah digunakan atau secara umum berhubungan dengan aktivitas produksi. Ketika terdapat tanda variasi dalam jumlah yang signifikan, penyelidikan dilakukan untuk menemukan penyebabnya. Tindakan perbaikan dilakukan jika memungkinkan untuk meletakkan sistem kembali dalam kendali. Yang berikut, menghitung variasi tenaga kerja serta menjelaskan bagaimana mereka digunakan untuk pengendalian. Variasi tenaga kerja dihitung dengan menggunakan baik pendekatan 3 cabang atau rumus. Variasi tarif tenaga kerja berbeda dari tarif upah standar. Ini adalah perbedaan antara upah yang dibayarkan dan dengan yang seharusnya dibayarkan. Variasi efisiensi tenaga kerja yang seharusnya digunakan ketika terdapat tanda variasi dalam jumlah yang signifikan. Penyelidikan dilakukan dan tindakan dilakukan jika memungkinkan untuk mengembalikan sistem dalam kendali. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, NPM 19121029. Di sini saya akan mulai menjelaskan, yaitu yang pertama, menghitung variasi tenaga kerja serta menjelaskan bagaimana mereka digunakan untuk pengendalian. Variasi tenaga kerja dihitung dengan menggunakan baik pendekatan 3 cabang atau rumus. Variasi tarif tenaga kerja berbeda dari tarif upah standar. Ini adalah perbedaan antara upah yang dibayarkan dan dengan yang seharusnya dibayarkan. Variasi efisiensi tenaga kerja yang seharusnya digunakan ketika terdapat tanda variasi dalam jumlah yang signifikan, penyelidikan dilakukan dan tindakan dilakukan jika memungkinkan untuk mengembalikan sistem dalam kendali. Selanjutnya, menghitung variasi overhead variabel serta memberikan definisinya. Variasi overhead variabel yang dikeluarkan adalah perbedaan antara biaya overhead variabel aktual dengan biaya overhead variabel yang dianggarkan pada jam kerja aktual. Oleh sebab itu, ini adalah variasi anggaran yang dihasilkan dari perubahan harga dan penggunaan efisien atau tidak efisien atas input overhead variabel. Variasi efisien variabel adalah perbedaan antara overhead variabel yang dianggarkan pada input aktual dan overhead variabel yang dibebankan. Ini langsung dapat ditambahkan pada efisiensi penggunaan tenaga kerja dan berasumsi bahwa overhead variabel semuanya digerakkan oleh jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya, menghitung variasi overhead tetap serta memberikan definisinya. Variasi overhead tetap yang dikeluarkan adalah perbedaan antara biaya aktual overhead tetap dan biaya overhead tetap yang dianggarkan. Jadi, variasi ini hanyalah variasi anggaran. Variasi volume adalah perbedaan antara overhead tetap yang dianggarkan dan overhead tetap yang dibebankan. Variasi ini muncul ketika volume aktual produksi berbeda dari volume produksi yang diperkirakan. Jadi, merupakan ukuran penggunaan kapasitas. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal-soal tinjauan materi ini, yang terdiri dari materi variansi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Contoh soal, Wangsgard Manufacturing memiliki lembar biaya standar sebagai berikut untuk salah satu produknya. Yang pertama, bahan baku langsung senilai 2 kaki seharga $5. Kedua, tenaga kerja langsung selama 0,5 jam seharga $10. Overhead tetap 0,5 jam seharga $2. Overhead variabel selama 0,5 jam seharga $4. Biaya unit standarnya yaitu $18. Tarif berdasarkan pada aktivitas yang diperkirakan yaitu 2.500 jam. Selama beberapa tahun belakangan ini, hasil aktual berikut tercatat. Yang pertama, produksi unitnya senilai 6 juta. Yang kedua, bahan baku langsung 11.750 kaki dibeli dan digunakan
senilai 61.100. Tenaga kerja langsung selama 2.900 jam senilai 29.580. Overhead tetap senilai 6 juta, overhead variabel senilai 10.500. Yang diminta adalah hitunglah variansi berikut ini. Yang pertama, variansi harga bahan baku dan penggunaan. Yang kedua, variansi tarif dan efisiensi tenaga kerja. Yang ketiga, variansi overhead variabel yang dikeluarkan dan efisiensi. Yang keempat, variansi overhead tetap yang dikeluarkan dan volume. Selanjutnya, jawaban dari nomor 1, yaitu variansi bahan baku. Terdapat pada tabel dan penjelasannya di bawah. A. 61.100 dibagi dengan 11.750 sama dengan $5,20 sama dengan harga akrual. Yang B, 2 kali 6.000 sama dengan 12.000 sama dengan kuantitas standar, atau dengan menggunakan rumus MVP sama dengan AP dikurangi SP dikali AQ sama dengan 5,20 dikurangi 5,00 dikali 11.750 sama dengan 2.350 U. MUV sama dengan AQ dikurangi SQ dikali SP sama dengan 11.750 dikurangi 12.000 dikali 5,00 sama dengan 1.250 F. Yang kedua, variansi tenaga kerja. Penyelesaian 29.580 dibagi dengan 2.900 sama dengan 10,20, yaitu harga akrualnya. Yang B, 0,5 dikali 6.000 sama dengan 3.000, yaitu jam standarnya, atau dengan menggunakan rumus LRV sama dengan AR dikurangi SR dikali AH, yaitu 10,20 dikurangi 10,00 dikali 2.900 sama dengan 580 U. LIV sama dengan AH dikurangi SH dikali SR sama dengan 2.900 dikurangi 3.900 dikali 10,00 sama dengan 1.000 F. Yang ketiga, variansi overhead variabel yang dikeluarkan dan efisiensi. Sudah tertera di dalam beberapa diagram pada layar, yaitu overhead variabel aktual, yaitu AVOR dikali AH sama dengan 10.500. Overhead variabel yang dianggarkan yaitu SVOR dikali AH sama dengan 4,00 dikali 2.900. Overhead variabel yang dibebankan SVOR dikali SH yaitu 4,00 dikali 3.000. Variansi yang dikeluarkan yaitu 1.900 F, dan variansi efisiensinya adalah 400 F. Nomor 4, variansi overhead tetap yang dikeluarkan dan volume. Overhead tetap akrualnya senilai 6.000. Overhead tetap yang dianggarkan yaitu 2,00 dikali 2.500. Overhead tetap yang dibebankan 2,00 dikali 3.000, dan variansi yang dikeluarkan yaitu 1.000 V, dan variansi volumenya 1.000 F. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang dapat dimengerti.